Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang hormon. Tujuannya, hormon itu adalah zat kimia. Karena hormon adalah zat kimia, maka beberapa hormon itu bisa disintesis dari pabrik farmasi untuk suatu keperluan pengobatan atau pengganti hormon jika seseorang kekurangan hormon. Dari mana hormon itu berasal? Hormon itu berasal dari suatu kelenjar endokrin. Ini organ gitu ya. Organ yang namanya kelenjar endokrin. Jadi, ovarium itu juga kelenjar endokrin. Insulin itu juga kelenjar endokrin. Mengapa? Karena menghasilkan zat kimia yang disebut hormon. Zat kimia ini akan didistribusi, lalu bekerja di tempat lain berupa organ target. Kalau hormonnya adalah insulin, maka insulin akan bekerja pada otot, pada lemak, dan sebagainya. Begitu ya. Organ target ini bisa dekat dari tempat penghasilnya, tempat hormonnya, bisa juga jauh. Begitu. Contohnya saja hormon pria ya, androgen atau testosteron. Dihasilkan oleh testis, tetapi organ targetnya misalnya bertanggung jawab terhadap tanda sekunder pria, misalnya tumbuhnya kumis dan sebagainya. Artinya hormon tersebut bekerja di organ target yang jauh dari organ penghasil hormonnya, gitu ya. Jenis hormon menurut strukturnya itu macam-macam. Struktur hormon akan mempengaruhi stabilitas hormon. Hormon steroid, misalnya seperti testosteron, estrogen, gitu ya, progesteron, aslinya diproduksi oleh ovarium, korteks adrenal. Strukturnya mirip dengan kolesterol. Ini tahan terhadap asam lambung misalnya. Tapi hormon peptida, misalnya insulin, ini tidak tahan oleh lambung ya. Peptida itu kan komponennya asam amino. Dan hormon-hormon yang strukturnya kecil, misalnya hormon tiroksin. Ini adalah gambar yang warna oranye ini adalah gambar otak ya, di mana dalam otak ini terdapat pusat organ yang menghasilkan hormon, yaitu hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus itu yang besar ini, lalu hipofisis itu yang kecil. Dari organ yang kecil ini yang berada di tengah otak nanti akan mempengaruhi produksi hormon yang lainnya. Berbagai hormon yang dihasilkan pada tubuh manusia diantaranya adalah seperti yang terlihat pada loker kita ini. Kita harus menghafal ya, semua wajib hafal hormon-hormon yang ada dalam kotak ini ya. Maaf suara motornya. Ada hormon hipotalamus di otak tadi. Kemudian tadi juga sudah lihat gambarnya hormon hipofisis. Cara membacanya seperti ini. Jadi di organ hipotalamus, nanti di organ tersebut akan dihasilkan hormon-hormon, di antaranya somatostatin, GHRH, CRH, TRH, dan GNRH, serta dopamin. Demikian pula di hipofisis akan dihasilkan hormon GH, ACTH, TSH, FSH, dan prolaktin ya. Sedangkan di organ target ini ya, dihasilkan hormon-hormon ini. Perhatikan bahwa letak hormon pada kotak-kotak ini tidak boleh dibolak-balik sesuka hati. Nggak boleh ya, jadi wajib posisinya seperti ini. Karena hormon ini mempunyai
urutan makna. Begitu ya. Urutan maknanya bagaimana? Nah, jika di dalam otak itu dihasilkan hormon GHRH, growth hormone, releasing hormone, maka akan mempengaruhi hipofisis. Sehingga hipofisis itu akan menghasilkan GH. GH ini akan diberikan kepada organ target, yaitu hepar dan juga pankreas untuk menghasilkan insulin ya. Anda tahu bahwa pankreas menghasilkan insulin, begitu. Ya, dengan cara yang sama, jika hipotalamus menghasilkan GnRH, GnRH ini akan diberikan kepada hipofisis. Nah, seolah-olah hipofisis ini mendapat perintah setelah diberi GH itu seperti diperintah, maka hipofisis menghasilkan dua hormon, FSH dan LH. FSH dan LH dikemanakan? Diberikan kepada gonad. Gonadnya wanita adalah ovarium, gonadnya pria adalah testis. Nah, sehingga dari gonad akan menghasilkan hormon-hormon estrogen, progesteron, dan juga testosteron. Begitu ya. Nah, ini adalah cara yang sama untuk membaca gambar tadi ya. Kalau di dalam otak, hipotalamus ini menghasilkan CRH, maka CRH akan dikirim ke hipofisis. Di hipofisis dihasilkanlah suatu hormon ACTH. Hormon ACTH mempengaruhi kelenjar korteks adrenal yang letaknya posisi adrenal ini ada di atas ginjal. Nah, adrenal pada bagian korteks akan menghasilkan hormon kortisol atau hormon glukokortikoid. Begitu ya. Caranya sama. Demikian pula yang GHRH. Silahkan Anda baca. Somatostatin juga sama. Kemudian CRH tadi sudah ya. Nah, CRH ini hormon yang menstimulasi sekresi ACTH, adenokortikotropin hormon. Nah, ini digunakan dalam terapi untuk mendiagnosis penyakit Cushing. Nanti tahu ya apa itu penyakit Cushing, kita jelaskan. Lalu TRH, thyrotropin stimulating hormone. Nah, ini adalah hormon yang akan menghasilkan kelenjar gondok pada organ kelenjar gondok yang ada di leher. Gitu ya. Kelenjar gondok nanti mempengaruhi pertumbuhan dan sebagainya. GnRH, silakan dibaca lengkap ya. Menstimulasi hipofisis untuk menghasilkan FSH dan juga LH. Kemudian contohnya ya. Contoh hormon dari gonadotropin itu apa sih? Itu ya. Ini ya. Urofolitropin, lutropin alfa, HCG, folitropin. Nah, ini dopamin dihasilkan juga oleh hipotalamus. Kerjanya menghambat prolaktin untuk yang memicu kelenjar mame gitu ya. Digunakan pada terapi adenoma yang mensekresi prolaktin. Untuk kanker yang mensekresikan prolaktin. Tapi tidak semua kanker kan mensekresi prolaktin. Penyakit Parkinson, akromegali,
menghambat laktasi, walaupun yang terakhir ini dilarang ya karena efek sampingnya kurang bagus. Nah, itu tadi ya hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Nah, kita akan bersambung dengan hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Saya tutup dulu. Silakan untuk membuat catatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.